warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali Pak, saya nge-record harus multi kamera kayak gini karena nggak tahu kenapa OBS saya tidak memungkinkan ya untuk nge-record di OBS karena error juga. Dia itu ada nge-stuck di bagian tengah-tengahnya. Oke, saya Faina Caldera Sudibyo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan penggunaan continuous testing di continuous integration. Oke, kita pergi ke tab action. Jadi di sini saya sudah ada 2 testing, yaitu case untuk semua test case itu adalah pass, dan yang kedua apabila test case salah satunya ada yang error, ada yang failure. Oke, kita langsung saja untuk first commit-nya di sini. Nah, ini mengapa saya langsung asal push aja, karena dikarenakan sebelumnya itu sudah dibuat unit testingnya oleh Pak Fili ya di halaman LMS. Jadi saya tinggal baca sekian, oh ini ternyata sudah benar untuk expected dan actual result-nya kemungkinan bakal sama. Kita coba langsung push saja. Oke, sebelum di push saya membuat beberapa script dengan beberapa step by step-nya. Yang pertama itu adalah di check out repository. Dan yang kedua itu adalah di setup JDK11 untuk environment testingnya. Habis itu kita ke run counter test atau kita nge-running si JUnit-nya itu. Dan yang ketiga itu adalah di upload test report. Dan yang terakhir itu adalah untuk settingan default dari GitHub-nya. Oke, di sini dikarenakan JUnit-nya telah dibuat oleh Pak Fili, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buka ke step untuk run counter test. Kita scrolling sampai bawah, dan kita ketemu ke bagian line sekitar 310. Nah, di sini ada tulisan test. Terus untuk di sini kita ngelihat ada summary-nya, terdapat 3 test case, dan untuk tiga test case-nya itu berjalan secara lancar, atau tidak ada yang error atau pas semuanya. Dengan ditandakan di sini semuanya adalah di bullet success. Oke. Untuk case yang kedua, itu saya sedikit merubah di test case yang kedua. Kan di sini test case yang dibuat oleh Pak Fili itu ada 3. Tes bagian reset, tes yang kedua itu adalah bagian increment, dan yang terakhir adalah decrement. Nah, di sini saya melakukan perubahan satu line saja di function increment yang ada di class counter. Oke, kita pergi ke kode. Di sini kita lihat ada 2 commit ya. Yang pertama itu first commit, dan yang kedua itu case, di mana ada salah satu test case yang harus failure gitu. Untuk case yang failure. Nah, yang test case yang failure, saya menggunakan test case yang kedua, yaitu ada di test increment, yang dimana kode sebelumnya yaitu adalah di counter plus. Yang bisa kita artikan si code-nya itu 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke. Selanjutnya, saya merubah darinya ditambah 1 itu menjadi plus 2. Berarti 0 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai sekian. Akibatnya, dari unit testingnya ini yang dibuat sebelumnya oleh Pak Fili, itu ada beberapa kesalahan ya kalau dari expected result-nya ya. Kita bisa mengekspektasi hasilnya itu ini bakalan error. Mengapa demikian? Karena di test increment itu dibuatnya atau expected-nya itu si counter itu plus 1. Nah, dikarenakan si count-nya itu sama dengan 0, ya udah berarti untuk pertama kali ngejalanin si count-nya itu ditambah 1. Nah, masuklah sini perulangan. Nah, ini perulangan itu perlu kita samakan ya, kayak counter kan kalau misalnya dipanggil ya kan pasti plus 1 kan. Berarti dari 0 menjadi 1. Nah, ya udah ini disamakan saja. Apabila si count-nya ini sama dengan I, berarti dia pas. Nah, berarti untuk awalan, count sama dengan 1,
terus I-nya itu 1, berarti pas. Nah, berbeda dengan apa yang telah saya ganti, yaitu dari plus 1 menjadi plus 2. Nah, di situ ada error tuh. Seharusnya expected result-nya itu adalah fail. Mengapa? Di sini saya kayak ngebandingin antara si count sama si perulangan I-nya itu adalah tidak sama. Nah, mari kita lihat actual result-nya seperti apa di tab action-nya. Di actions. Oke, pergi ke actions, kita pergi ke bawah. Kita loading, tunggu loading. Oke, di sini ditandakan dengan salah satu test case yang berjalan yang failure, bukan yang pas. Di sini kita bisa lihat terdapat 3 test case. Untuk failure-nya itu adalah 1. Oke. Nah, dari satunya ini, apa ini yang error nih? Pas kita lihat, oh ini yang penyebabnya error atau tesnya itu berjalan failure, bukan pas, yaitu ada di test case, test increment. Nah, untuk actual result-nya seperti apa? Oke, di sini kita lihat nih, assertion error. Jadi assertion error itu adalah membandingkan nilai pertama dan nilai kedua, khususnya untuk integer ya, yang saya tahu. Oke, untuk actual result-nya, kita bisa lihat di sini hasilnya ada 2. Dan sedangkan kita di unit testing, expected result-nya itu adalah 1. Nah, maka dari itu terjadinya error seperti itu. Karena si actual result tidak sama dengan expected result. Nah, di sini kita bisa asumsikan kalau build pada counter test yang atau commit yang kedua ini, case yang error ini, ya berjalan error dengan ditandakan silang yang ini nih. Nah, ini ada icon silang. Begitu untuk melihat kalau untuk case yang failure ya. Di sini kita bisa lihat detail errornya seperti apa, terus habis itu mungkin ada di kita bisa lihat sampai ke bawah-bawah dengan ditandakan, apalagi di sini ada di build-nya failure, terus habis itu ada 3 test case, habis itu yang failure-nya cuma 1, dan sisanya tidak ada yang error. Oke, dikarenakan untuk videonya seperti itu saja, mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.